Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Baik, sebelum hari ini kita memulai pelajaran, saya minta untuk salah satu di antara kalian untuk berdoa. Tolong Iwan untuk memimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk Iwan telah memimpin teman-temannya berdoa. Sekarang Pak Sani ingin memberikan beberapa materi baru, tetapi sebelumnya Pak Sani ingin mengingatkan materi yang telah diberikan seminggu yang lalu. Apa kira-kira materinya? Ada yang tahu? Iya, Roni? Ya betul, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kemarin itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi hari ini adalah iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Pak Sani ingin menunjukkan beberapa screen kepada kalian. Iman kepada Rasul Allah. Pembelajaran hari ini mempunyai tujuan untuk satu, agar kalian meyakini keberadaan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kalian bisa menerapkan setelah pembelajaran hari ini bagaimana sikap kepada sesama, yaitu tolong menolong yang sesuai dengan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah kalian bisa menjelaskan tentang dalil nakli iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa gambar, yaitu agar kalian lebih beriman lagi dan lebih percaya lagi bahwasanya para nabi dan rasul itu betul-betul ada. Ini ada beberapa jejak tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut alaihissalam pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbuat yang semena-mena. Di antaranya adalah maksiat, saling suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini juga adalah jejak kaum Samud. Ada bangunan-bangunan kuno. Nah, ini jejak Nabi Nuh alaihissalam yang terkenal dengan kisahnya, yaitu Nabi Nuh dulu pernah membuat kapal yang sangat besar sekali. Kemudian jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam di makam Ibrahim alaihissalam. Ini letaknya dekat di Ka'bah. Ini adalah jejak siapa anak-anakku? Ya betul, jejak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi ini, jejak gigi dan rambut Rasulullah. Subhanallah ya. Lihat. Gimana perasaan kalian ketika melihat ini? Betul sekali. Rasanya betul-betul penuh barokah. Sehingga kita tetap dan kita bersyukur kita tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa ini? Gua Hiro. Siapa yang tahu tempat ini tempat apa? Ya, Iwan? Betul, tempat diturunkannya ayat pertama
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba surat apa? Betul, Al-Alaq. Nah, ini lagi, ini sebuah pohon tertua tempat Nabi Muhammad berteduh di Yordania, masih hidup hingga kini. Ini baju gamis Rasul, sandalnya Rasul, ukurannya memang kalau dulu kan besar, orang-orang dulu itu kan besar-besar semuanya. Ini sorban Rasulullah. Nah, Mekah dan Madinah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa berkunjung ke tempat makam-makam Nabi, kemudian ke Mekah dan Madinah sebagai salah satu pusat tempat Islam. Ini ada makam para nabi, makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian ada makam Nabi Daud alaihissalam, yaitu di Israel. Kemudian makam Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah ini? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nih makam Nabi Saleh alaihissalam, makam Nabi Harun alaihissalam, makam Nabi Zakaria alaihissalam, makam Nabi Yahya alaihissalam, makam Nabi Adam, kemudian anak Nabi Adam juga ada. Ini semuanya tentang jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang masih ada sampai saat ini. Sekarang kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah termasuk rukun iman ke-4. Betul. Dan pengertiannya yaitu adalah meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Betul. Sekarang coba salah satu di antara kalian untuk membaca tentang pengertian nabi. Iwan coba baca. Nabi bahasa pembawa berita, nabi istilah orang, betul. Ya, terima kasih untuk Iwan untuk sudah membaca tentang pengertian nabi. Nah, ini pengertian Rasul. Ada yang tahu sebelum Pak Sani menjelaskan Rasul? Betul sekali. Pinter. Yaitu Rasul adalah secara bahasa adalah utusan. Betul. Menurut istilah pengertiannya adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya. Di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul. Coba salah satu di antara kalian ada yang tahu? Loh, kok diam semuanya? Baik, Pak Sani akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Ini nanti Pak Sani akan membagi kalian kepada dua kelompok, yaitu mendefinisikan pengertian tentang Nabi dan Rasul serta perbedaannya apa nanti. Maka silahkan kalian untuk memahami betul-betul tentang perbedaan Nabi dan Rasul ini. Yang pertama adalah Nabi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaannya. Nah, sedangkan Rasul adalah sama-sama manusianya, tetapi manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Dalam versi yang lain, menurut buku versi terdalam kehidupan Rasulullah, yaitu setiap periode sejarah yang didirikan oleh penyekutuan Tuhan, syirik entah menyembah patung ataupun apapun, hal ini disebut zaman kegelapan. Jadi ketika datang Rasulullah, maka zaman yang penuh keterangan atau penuh terang benderang. Contohnya, siapa yang kira-kira dulu pernah tahu
tahu cerita tentang Fir'aun? Wah, ya, ini adalah salah satu contohnya. Zaman Nabi Musa, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Betul. Kemudian zaman Nabi Lut yang tadi kita tahu bahwasanya kaum Nabi Lut pernah diberikan sama Allah tentang azab, yaitu dikarenakan banyak maksiat yang terjadi, yaitu gai dan sodomi. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, ini pada zaman Nabi Ibrahim umatnya menyembah berhala semuanya. Nah, zaman Nabi Yunus sama, penyembahan berhala juga. Dan zaman Nabi Muhammad juga sama. Jadi penyembahan berhala ini dari mulai kaum Nabi Ibrahim, Nabi Yunus sampai Nabi Muhammad, maka muncullah semuanya, sehingga Nabi Muhammad diberikan oleh Allah SWT wahyu untuk diperintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam lingkungan Mekah. Baik, Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang artinya adalah, dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat, menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Nah, ini mohon maaf. Ini salah satu ayatnya, yaitu Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik, salah satu di antara kalian membaca ayatnya. Siapa yang bisa? Baik, si Tejo silahkan. Nah, terima kasih, betul. Saya baca sekali lagi, rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Selanjutnya yaitu karakteristik para nabi. Jadi mempunyai karakter, nabi-nabi itu adalah laki-laki. Kemudian berasal dari Bani Adam. Kemudian mendapat wahyu dari Allah. Kemudian cerdas, pasti itu. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat nabi dan rasul di antaranya adalah salah satu, ada 3 sifat-sifatnya Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib diantaranya adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Coba silakan dibaca artinya dari sidik. Untuk cinta, sidik artinya apa? Betul. Untuk amanah, betul. Untuk tabligh, kemudian untuk fatonah, betul sekali. Sekarang sebelahnya, siapa itu namanya? Cinta, ya, coba baca untuk sifat-sifat mustahil. Ada kidib, betul, khianat, dan baladoh, betul sekali. Ya, terima kasih sudah membantu membaca. Berikutnya adalah sifat jaiz. Silakan dibaca untuk siapa ya ini yang belum ya? Pak Sani di sini sambil ngabsen. Baik, coba. Rudi, ayo Rudi. Betul, silakan dibaca sifat jaiz. Sudah, terima kasih Rudi sudah membaca. Sekarang adalah ulul azmi. Siapakah ulul azmi dan apa pengertiannya? Pengertian dari ulul azmi adalah orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan,
dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Siapakah nabi-nabi yang termasuk ulul azmi? Nah, di sini ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Biar mempermudah kalian untuk menghafal, kita singkat menjadi mimin. Ya, M-nya yang pertama adalah Musa, I yang kedua adalah Ibrahim, M yang ketiga adalah Muhammad, yang keempat I yang adalah Isa alaihissalam, dan N min yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Itu salah satu ulul azmi, bagaimana kita biar tidak keliru. Kemudian budi pekerti Rasulullah, rendah hati, meskipun pujian dan kepopuleran pantas baginya, selalu husnudon. Kemudian takkan ada manusia yang mampu menyamai beliau, meskipun orang tersebut mengaku Rasul. Pintar dan cerdik, menguasai berbagai ilmu, ikhlas dan mempertaruhkan hidupnya demi orang lain. Baik. Kemudian kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Karena ketika kita beriman kepada Rasul mempunyai fungsi, yaitu memiliki seseorang yang hendak kita teladani. Mengetahui cara benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat keadilan dan kebenaran. Kemudian memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Nah, sekarang kita polling coba. Silakan pilih. Ini ada pertanyaan, karena manusia zaman sekarang banyak yang jauh dari ajaran agama Islam. Dengan melakukan banyak penyimpangan, maka dibutuhkan sosok Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW yang bertugas mengarahkan manusia ke arah yang benar. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Baik, sudah. Yang setuju angkat tangan. Tuh, tidak ada. Yang tidak setuju? Berarti kita tidak ada lagi nabi-nabi baru setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah menjadi khotamul anbiya atau nabi-nabi penutup. Baik, itu materi yang bisa disampaikan oleh Pak Sani. Sekarang adalah tugas kalian adalah saya akan bagi menjadi kelompok menurut absensi ganjil dan genap. Baik, sekarang silahkan kalian berdiskusi. Untuk yang ganjil, silahkan berdiskusi tentang Nabi. Kemudian untuk yang genap, berdiskusi tentang Rasul. Apa yang didiskusikan? Satu, perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian perbedaan antara siapa yang terpilih ulul azmi itu, pengertiannya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendapat kalian tentang tugas dari masing-masing Nabi dan Rasul. Silakan. Saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu, kalian dari masing-masing kelompok akan saya tunjuk untuk berdiskusi atau untuk presentasi di depan. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Oke, sebentar lagi saya tambahi waktu. Baik, sudah? Coba sekarang kelompok dari ganjil dulu, silakan untuk maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusi dari yang sudah dilakukan tadi barusan. Oke, baik, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok ganjil tadi yang sudah presentasi. Kemudian gantian untuk yang genap.
Silakan. Perwakilan dari absensi genap. Ya, baik, silakan. Bagus sekali. Ya. Sekarang dari hasil-hasil diskusi kalian, silakan bertukar dan kemudian jadikan satu untuk diresum kembali. Jadi kalian akan paham tentang tentang pengertian Nabi dan Rasul atau iman kepada Nabi dan Rasul. Sudah? Baik. Bagaimana? Apakah sudah dikerjakan semuanya anak-anakku? Sudah Pak, terima kasih. Sekarang tugas berikutnya yang menjadi tugas kalian untuk di rumah adalah Pak Sani nanti akan mengirimkan beberapa tugas dan video yaitu tentang materi PPT iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya akan kirimkan linknya ke Google Classroom kalian. Kemudian diskusikan secara pribadi, kemudian resum lagi untuk tugas-tugasnya. Buat pertanyaan minimal 5 pertanyaan, kemudian kirim ke link Google Classroom. Gimana anak-anak? Sudah paham semuanya tentang pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Baik. Mungkin cukup sekian materi iman kepada Rasul Allah yang Bapak berikan hari ini. Selanjutnya pelajari lagi di rumah, tetap semangat, jangan bermalas-malasan, tetap semangat untuk berjuang, tetap semangat untuk belajar. Maka sekarang kita coba untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Gantian sekarang, kalau tadi Iwan, sekarang coba Roni untuk memimpin doanya. Berdoa selesai. Terima kasih Roni. Baik anak-anak, semoga apa yang kita lakukan dan pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian merasa senang tentang pelajaran hari ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Pak Sani ya. Namanya Pak Sani Nala Kurniawan. Sani Nala Kurniawan. Ini jangan di mana Pak ininya? Tugasnya sehari-hari? Saya di SMKN 13 Surabaya, Pak. Ini lagi di kantor. Oh, SMKN ya. Iya. Baik Pak. Saya hanya mengkonfirmasi, tapi ini buka YouTube enggak selama proses pembelajaran? Selama proses pembelajaran belum. Tadi jadi kasih tugas. Ada materi PPT yang memang saya linkkan ke YouTube. Soalnya di materinya Pak Sani ini kok ada YouTube, tapi pas kemudian nggak ada YouTube-nya itu loh. Iya. Saya tunggu YouTube-nya. Saya buat tugas. Baik ya Pak ya. Itu nanti maksud saya adalah antara yang ditulis dengan yang dipraktekkan itu harus sesuai relevan gitu ya. Siap. Kemudian ini Pak, menurut Pak Sani ini penilaiannya menggunakan penilaian apa Pak? Untuk penilaian apa Pak? Untuk materi ini teknik penilaiannya pakai apa saja? Untuk teknik penilaiannya kita makanya untuk diskusi dari program diskusi, kemudian tekstual, jadi ada lampiran-lampiran pertanyaan juga, seperti itu Pak. Bagaimana Pak Sandi ini menilai proses diskusinya teman-teman siswa itu? Keaktifan siswa Pak. Keaktifan siswa dalam mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Kemudian yang kedua, peran dari masing-masing siswa ketika
berlangsungnya diskusi, kemudian ada komunikasi. Jadi yang kita nilai adalah tingkat kebersamaan dari diskusi itu. Yang Bapak lakukan di ini apa untuk menilai diskusi itu? Apakah sudah ada? Belum kami buat untuk formatnya. Masa belum Pak Sani buat? Iya, Pak. Di RPP itu hanya sebatas soal-soal yang memang belum kita ranahnya belum ke untuk penilaian diskusinya belum. Terus yang tadi Pak Sani sampaikan penilaian diskusi itu untuk materi apa? Untuk materi iman kepada Rasulullah. Tapi itu tidak disampaikan. Iya, tidak disampaikan. Saya kan tanyanya materi yang disampaikan ini penilaiannya apa gitu loh. Jadi apa penilaiannya? Penilaiannya bentar Pak. Penilaiannya blank. Penilaiannya ada di lupa Pak saya tadi Pak untuk materinya Pak. Oke, saya bertanya selanjutnya Pak. Untuk ini saran juga ya Pak ya, untuk ketika melakukan evaluasi, Bapak tadi itu kan setuju atau tidak setuju gitu kan ya. Okay. Saya sarankan untuk atau tidak setuju itu jawabannya itu adalah harus bervariatif. Variatif itu artinya anak itu boleh setuju, boleh sangat setuju, atau bahkan boleh yang tidak setuju. Jadi cari pertanyaan atau kenyataan di mana mereka itu bisa mengembangkan wawasan berpikirnya. Karena ini SMA kan? Iya, betul SMA Pak. itu kan bisa diajak pikir abstrak. Jadi bukan berpikir konkret saja kan. Jadi mereka juga bisa berpikir abstrak sehingga mereka juga bisa diajak untuk menyampaikan gagasan pendapat mereka sendiri. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya opsinya hanya setuju, saya khawatir mereka itu nanti seperti digiring ke arah sesuatu tertentu. Siapa? Kemudian untuk penguatan Pak, ini Pak Sandi tadi itu ketika siswa menjawab itu, ini menurut saya ya, itu Pak Sandi itu miskin sekali untuk menyampaikan bagus. Jadi ketika siswa menjawab gitu ya, ketika ada satu pertanyaan, siswa menjawab betul itu kan jawaban. Tetapi itu tidak mencerminkan penguatan. Misalnya, oh jawabannya betul, ayo kita beri tepuk tangan. Nah, itu namanya adalah jawaban plus penguatan. Maksud saya, titik penguatannya itu perlu ditingkatkan Pak ya. Titik penguatan, kemudian misalnya senyum, misalnya betul sekali anak-anak ini apa yang disampaikan oleh si Arman ini misalnya, kira-kira begitu. Saya kira ya, itu saja. Terima kasih Pak. Nanti yang lain bisa dilanjutkan oleh Pak Rifai. Oke, monggo Pak Rifai. Oh ya ini anu ya Mas Pak Sani, ini apa namanya, kepala sekolahnya belum tanda tangan atau karena memang ini? Iya, kalau dulu pas waktu RPP itu katanya tanpa tanda tangan belum nggak apa-apa Pak. Gitu. Makanya kita kumpulkan itu. Iya. Oh ya sudah. Kalau mau direvisi untuk tanda tangan nanti coba kita revisi lagi. Ya kalau biasanya kalau sulit ditemui ya nggak usah, nggak apa-apa nanti. Iya, sementara masih ini Pak, untuk kepala sekolahnya SMKN 13 masih PLT, belum ada punya pejabat resmi. Ya. Oke, silakan. Saya serahkan ini forum ke Pak Rifai.
Ini kurang satu lagi ya Pak Imam ya? Nggih Bapak, tinggal Pak Ali Rindo. Ini berarti Oh, nanti kali- habis maghrib nggih. Ya, habis maghrib. Oke, oke. Pak Arif sudah nih Pak Arif. Saya sudah Pak Rifai. Oke, sebentar. Ini untuk habis Pas Adan maghrib. nih. Pas Adan sebentar Oh. sih, sebentar. Ini kemarin Iya, break maghrib mboten? Break maghrib Pak. Ya Anu sekitar mawon. jam. Kula konfirmasine habis maghrib mawon Pak Arif pas Adan mriki. Baru nyampe Tulungagung. Nggih. Berarti jam 6 Pak ya? Nggih, monggo. Pak Tani dan Iya, Bapak. Pak Imam, kita akan melanjutkan ini habis maghrib karena di sini di tempat saya juga sudah maghrib. Saya yakin di tempat Iya. jenengan sudah maghrib. Kita sholat sampai jam 6. Nanti setelah jam 6 kita lanjutkan ya. Oh nggih, nggih siap. Jadi masih Pak Sani karena masih Iya. ada satu pertanyaan dari Pak Oke, Arif. Bapak.